juga ini menjadi sebuah opportunity, ya, menjadi sebuah peluang. Wih, kayaknya luar biasa nih. Tapi akhirnya kemudian kita sebut sebagai booming dari membuat konten, ya sudah banyak juga memakan korban. Nah, seperti apa nih? Oke, ya. Jadi kalau di ekonomi metaverse, ya tadi karena dia adalah dunia metaverse, metaverse adalah dunia digital, maka kita bisa membeli satu produk tertentu, kemudian dengan teknologi tertentu produk itu diperbanyak. Seperti ini kan yang dulu kan ya si Sam Purifoy ini ya, yang dia beli satu Axie Infinity, kemudian di situ dia memiliki satu peluang atau satu software lagi yang disebut dengan Smooth Love Potion. Kemudian dia bisa diperbanyak, kemudian nanti dijual lagi, kemudian nanti bahkan ketika sudah banyak lagi dia perlu tenaga untuk ya semacam mengelola dari dalam tanda petik itu ternak digitalnya itu, kemudian nanti bisa dijual lagi dan lain sebagainya. Termasuk juga di dunia game online itu sudah menjadi sebuah ya biasa gitu ya, sudah tidak aneh. Oke, berarti ekonomi metaverse itu dia akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya ya seseorang itu bisa menggunakan ya teknologi, ya, kemudian bukan hanya sebagai user tapi dia bisa player di sana, kemudian dia bahkan bisa mengambil peluang dari dari segala sesuatu kesempatan opportunity yang ada di metaverse dan juga di otherverse yang lainnya. Nah, berarti ekonomi dari metaverse itu dia tidak terbatas ya, selama dari dunia metaverse-nya, dunia digitalnya itu masih ada dan sangat memungkinkan untuk terus dipertahankan karena backgroundnya, karena dasar dari membuat atau membangun dari metaverse itu adalah ya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, profit ya nggak ada masalah. Kenapa gitu ya? Dalam Islam juga boleh saja, namanya juga usaha. Jadi kalau saya analogikan begini, si Zack ini dia buat metaverse ya. Karena di Facebook sudah mulai berkurang nih. Kemudian di Instagram juga saingannya agak lumayan banyak juga gitu ya. Akhirnya kemudian berarti kita harus buat satu dunia yang itu bisa kita menjual sahamnya, menjual mungkin semacam lotnya atau mungkin area-areanya gitu ya. Kemudian bisa ada jual beli di sana. Nanti kalau udah jual beli berarti menggunakan mata uang, karena ini adalah the flat world, ini adalah dunia yang datar, sehingga tidak lagi ketika kita kalau beli harus pakai rupiah, harus pakai dolar, tidak. Bahkan dengan money bisnisnya sudah menciptakan atau membuat ya digital money atau alat pembayaran tersendiri yang nanti masuk juga ke payment gateway-nya. Nah, ini menjadi sebuah dunia yang kalau saya analogikan tadi itu dengan ya mirip mungkin kalau investor-investor itu membuat untuk Nusantara ya. Jadi ibu kota Nusantara itu gimana nih, di Jakarta udah penuh, tanah udah mahal, aduh gimana nih? Yaudah berarti cari yang tanah yang jauh nih. Di mana? Di Kalimantan. Yaudah berapa modalnya? Nih kita akan nikah dalam jangka waktu berapa, harus lunas dan sebagainya. Ya, kurang lebihnya tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena dasarnya adalah selain yang lainnya, mungkin ada faktor lain juga ada, tapi dasarnya adalah dari investor itu adalah untuk mendapatkan keuntungan, membuka pasar-pasar baru, membuka peluang-peluang baru di dalam berbisnis. Dan itu yang dilakukan di era digital ini. Kita tahu pasti tentang bagaimana misalnya Traveloka, kemudian juga mungkin ada di Red Door yang mereka nggak punya hotel kok bisa jualan hotel gitu ya. Di Ghost Resort misalnya Ghost Resto, orang nggak punya restoran kok bisa jual makanan. Sekarang sebelumnya ada GoFood, sekarang ada Shopee Food, sudah maju lagi, sekarang banyak lagi. Ke depan itu kayak gimana nih kira-kira itu ya. Jadi kita harus berpikirnya, kalau saya agak sedikit suka yang agak sedikit futuristik gitu ya. Kalau saya bayangkan misalnya dengan teknologi yang ada, walaupun orang kayaknya ini melamun nggak sih, ini menghayal nggak sih, enggak ya.
tidak ada sebuah kenyataan tanpa adanya imajinasi atau khayalan. Ya, bisa jadi itu ada sebuah imajinasi saat ini, tapi sekarang menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Misalnya dengan mobil yang tanpa driver gitu ya. Kemudian juga ya mungkin di 2020 itu ada ya, isu tentang mobil terbang gitu ya. Itu sangat mungkin sekali. Tapi kita fokus di ekonominya. Gimana nih ekonomi di metaverse, atau mungkin agak yang lebih dekat dengan kita sekarang inilah gitu ya, terutama yang kita ini Indonesia, yang cinta dengan Indonesia ya. Saya selalu akan mengatakan, if you love Indonesia, you must use Islamic economy. Ya, kalau Anda cinta Indonesia, maka ya Anda harus melaksanakan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah adalah ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan not only for Muslim but for all us, for all people ya, for all communities, for all religion. Ini sudah terbukti. Di London misalnya, survei menunjukkan bahwa 75% dari customer bank itu, Islamic bank di sana adalah non muslim. So berarti saya kemarin baca satu buku, judulnya itu pengantar ekonomi ya, pengantar ilmu ekonomi, diterbitkan oleh salah satu universitas lah, tidak saya sebutkan. Universitasnya memang umum karena di situ adalah ekonomi ekonomi pengantar ekonomi ya, pengantar ilmu ekonomi ya, kita sebut ribawi atau konvensional atau kapitalis gitu. Ternyata salah satu bagian ketika berbicara tentang jenis-jenis ekonomi, di situ memuat sekitar 4 halaman berbicara tentang ekonomi syariah, dan saya agak sedikit kecewa gitu ya ketika membaca di situ. Ternyata di situ sebutkan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah ekonomi yang dibangun oleh mohon maaf nih ya, ini kita juga harus paham ya, di buku itu disebutkan, nanti boleh ada kopiannya di internet tuh, PDF-nya itu full lengkap juga. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun oleh kelompok fundamentalis gitu. Sampai-sampai saya bacakan biar ini untuk semua juga, nanti boleh dibaca bukunya, menyebut Pak Syafi'i Antonio itu berubah menjadi Pak Syafi'i Antonium kalau salah. Masya Allah, ini Pak Syafi'i yang sangat luar biasa gitu, kok sampai salah menuliskannya gitu. Nanti boleh dicek tuh ya. Jadi teman-teman biar sebagai aktivis ekonomi syariah, ekonomi robani itu harus kritis dan melihat, oh berarti ini juga salah satu dari dakwah kita yang masih kurang nih, mengembangkan terus ekonomi syariah di mahasiswa. Alhamdulillah di dunia akademik sudah luar biasa sekali, tinggal di dunia real yang lainnya, of course in metaverse. Oke, ya, ini karakter dari metaverse. Saya yakin semuanya udah tahu, ada live and real time, kemudian continuity, kemudian juga dia activity-nya itu dia tidak ada batas, dan juga ekonomi yang fungsional. Nah, dari sini kita bisa menemukan, so what we can we do in the metaverse. Ini penting sekali, ya. Ternyata tadi dunia digital, ya dunia seperti punya kita sekarang ini, ada gunung, ada lahan, ya mungkin karena dia gunungnya mungkin karena digital, jadi sangat mungkin, wah saya pengen beli pucuk gunung nih, gitu ya, saya pengen di lereng gunung sebelah sini, itu sangat mungkin sekali. So is namely with horizon. What is horizon? Horizon adalah dunia virtual yang dapat memilih, ya, yang membuat tanah, taman, office, ya, university, pegunungan dan sebagainya, yang sangat mungkin kita nanti kita beli, dan itu sudah terjadi ya. Nah, tinggal seperti apa nih ya, mungkin insting bisnis kita. Avatar tentu saja. Wah, sekarang ini banyak juga yang menggunakan avatar di berbagai akunnya gitu ya. Kegiatan virtual. Wah, ini kan kita sudah virtual juga nih. Ya, mau nonton film, olahraga, bahkan ada konser di beberapa ini sudah sangat banyak sekali. Kemudian juga kuliah kita sudah terbiasa juga walaupun masih menggunakan Zoom, bekerja dan lain sebagainya. Jadi, saya yakin sekali teman-teman semuanya di generasi muda ekonomi robani itu ini sudah sangat masuk ke dalam dunia ekonomi digital.
Udah nggak zaman lagi antri pergi pagi masuk jam 8 pulang jam 4, kemudian sempit-sempitan nunggu apalagi nunggu bis kota, nunggu kereta atau mungkin nungguin Grab atau Gojek dan sebagainya. Tinggal duduk manis depan laptop kita bekerja, bahkan income-nya lebih banyak lagi. Belanja udah biasa gitu ya. Ke dunia game teman-teman ini yang biasa di game itu juga sangat mungkin sekali, bahkan masuk ke hardware dalam konteks yang digital ini sangat mungkin sekali. Nah, ini ekonomi di metaverse. Jadi di metaverse ini kita diberikan kebebasan ya from anywhere and anytime ya untuk membeli, menjual, menciptakan, membangun karya seni digital, pekerjaan digital, sertifikat kepemilikan digital, aset digital, semua sudah ada. Ya tinggal gimana nih? Ternyata ya yang bikin juga dia pengen dapat untung juga, otomatis dong dijual. Semakin istilahnya itu semakin dia dekat dengan istilahnya pintu gerbangnya itu ya maka akan semakin mahal. Nah di dunia metaverse karena di sana itu ada bisnis gitu ya, ada jual beli di sana, maka tentu saja ada alat tukar. Ya, ada alat tukar yang kita sebut dengan kripto. Nah, kripto ini menjadi alat pembayaran dalam jual beli, dalam menyewa. Mungkin nanti kita depan bisa jadi sewa sesuatu gitu ya, beli sesuatu. Wah, itu udah banyak sekali nih. Termasuk yang agak-agak lama dikit sih, sekitar 4 bulan yang lalu tentang teknologi NFT ini juga sangat memungkinkan setiap karya seni kita itu memang memiliki digital certificate yang itu adalah satu-satunya yang ketika walaupun di copy sama orang, kalau orang copy dari karya kita justru kita akan tuntut, bahkan kita akan dapat uang lebih banyak lagi. Nah ini kemudian yang menjadi tren terkait dengan NFT, terkait dengan OpenSea, terkait dengan kripto dan lain sebagainya. Nah ini contohnya tentang jual beli tanah di metaverse. Ternyata tanahnya digital, kepemilikan digital, tapi kemudian sudah dijual, udah rebutan orang gitu jual untuk apa? Tanahnya, kemudian mau bangun rumahnya. Nanti memang yang paling banyak itu adalah di dunia teknik multimedia, kemudian juga digital teknik dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang sangat banyak sekali. So masih ada waktu. We talk about the economy syariah, Islamic economic in the metaverse. Like I said before it, ya, bahwa dalam dunia metaverse di sana ada jual beli, ya, di sana ada ijaroh, ada sewa, ya, di sana ada murabahah, ribah. Di sana juga ada we can build the company, our company, ya, bisa kita membangun bisnis kita. Ya, di sana juga ada kepemilikan milkiyah, ya. Idza masalan darasna fi fiqhil muamalah, yakni khosatan fi fil bab al milkiyah, arafna kaifa milkiyah al fardiyah wa aidan milkiyah al ammah. Kaifa tasarruful mal wa aidan tasarruful milkiyah fi metaverse. Nah, ini teman-teman harus pahami. Jadi, wah ini gimana ya? Banyak sekali teman-teman yang nanya, ini kalau saya mau beli skin gitu ya, ini mau beli pedang, mau beli rumah, mau beli pakaian, mau beli ini tapi ini digital gimana Pak? Oh kayaknya Islam nggak jauh, oh tidak gitu ya. Oh, kayaknya Islam nggak ngomong kayak gini deh Pak, nggak masuk ke dalam ini. Oh bukan, tidak seperti itu. Berarti kita harus belajar. Why? Kenapa? Karena ketika bicara tentang teori nadhariyatul milkiyah, masalan, wa aidan idza darasna fi nadhariyatil amwal arafna ma huwal mal fil Islam. Al mal huwa kullu syai'in lahu qimatin. Idan kullu syai'in idza hunaka al-qimah, ya, al-qimah huwa tusamma bi al-mal. So if we talk about the wealth or theories of the wealth in Islamic economic or Islamic perspective, we know that the all things that are or there are values is a wealth in Islam. Jadi walaupun dia adalah asetnya digital, walaupun dia hanya sebuah digit, walaupun dia hanya sebuah karya seni, atau mungkin dia hanya sebuah ya
pakaian mungkin pendekar gitu, pendek dan kekar gitu ya, bukan. Jadi tokoh di games gitu, atau mungkin kita beli avatar, ngapain coba beli avatar gitu ya. Nah, kita nggak tahu aja dunia itu nanti akan seperti apa. Nah, termasuk yang paling penting adalah money and the exchange forex ya. Ini penting sekali, tapi ini nanti menjadi satu ancaman untuk government ya. Sampai sekarang semisal Bitcoin gitu ya, ketika di Singapura itu diperbolehkan karena ya nggak apa-apa, yang penting bayar pajak untuk government. So ini bicara tentang tax, pajak dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai aktivitas yang kita harus bisa pahami di dunia metaverse. Oke, we talk about the virtual property. Saya yakin teman-teman yang ini terutama ya Ikhwan juga ya, mudah-mudahan nggak terlalu lah terjebak ke dunia game online gitu ya. Kalau bikin sendiri gamenya tuh yang lebih syar'i gitu ya, Islamic online game, wah kayaknya keren banget itu ya. Saya pernah ngikuti satu talk show di Jakarta itu, ternyata dunia game online itu menguasai lebih dari 33% ya, penggunaan internet di penggunaan user di internet. Jadi nggak bisa dibuat sembarangan, bahkan nanti ekonomi game online itu sangat luar biasa. Ya, tentu saja kalau dalam Islam nanti kita lihat dulu ini mana nih game online ini boleh atau ini boleh, ini nggak boleh, tapi kita lihat gitu. Sama juga dengan kalau kita menyebutnya dengan istilah orange economy. Kita sebut dengan digital orange economy, di mana ekonomi digital yang dia kaitannya dengan fashion, dengan fun, mungkin dengan music, dengan movie misalnya gitu ya. Nah ini menjadi kalau kebetulan saya juga suka ya lihat movie, lihat film tentu saja yang berkualitas gitu ya, berkualitas dan ya syar'i lah gitu ya, walaupun DVD syar'i mungkin perlu dilihat lagi. Ini menjadi satu tren baru gitu ya, tren baru di orange ekonomi ini juga harus teman-teman harus juga masuk di sana, dipelajari. Kalau mau buat tesis, buat skripsi atau tesis itu saya rasa sangat bagus sekali. Termasuk juga di tourism. Tourism sekarang sudah cukup banyak sekali ini. Oke, jadi ketika berbicara tentang virtual property, if we discuss about the virtual property, the first we believe that all things in the world is Ilallahi azza wa jalla. Ini penting sekali. Ini masuk ke dalam fundamental Islamic economy. Ya, kenapa? Nanti akan memunculkan bagaimana kalau keyakinan ini kurang, seolah-olah itu apa? Ya apa yang kita usahakan, wah saya jadi misalnya sarjana ekonomi, mungkin sarjana pendidikan gitu, karena kepintaran saya. Ya saya menjadi master, saya menjadi PhD, itu karena kepintaran saya, atau mungkin karena keluarga saya, mungkin karena orang tua saya. Tidak seperti itu. Ya, ini pentingnya gitu ya. Ini pentingnya berbicara tentang milkiyatul khassa lillahi azza wa jalla. Kemudian juga bicara tentang ain atau materi dan juga non materi. Ada values dan juga al-intifa atau maslahah. Ya, jadi tidak semuanya misalnya karena kita bicara tentang virtual property. Jadi tahu ya, virtual property itu adalah kepemilikan benda-benda digital. Baik itu yang sifatnya betul ada filenya lah istilahnya gitu, ataupun dia tidak ada. Misalnya ya kita udah biasa lah, saya biasa beli akun Zoom itu ya di Shopee gitu ya. Kemudian juga beli yang Canva juga di Lazada misalnya gitu ya, di e-commerce gitu ya. Nah di sini nih saya ingin berbicara sebenarnya ketika sekarang semuanya ini ketika melihat, ya kita sebut saja nggak ada masalah gitu, ketika melihat Shopee, melihat Lazada, beli lihat misalnya juga JDID gitu, nih kira-kira ke depan itu seperti apa ya? Nah itu juga harus difikirkan dari sekarang teman-teman semua. Jadi melihat segala sesuatu dari berbagai aspek gitu ya, sehingga ternyata ini kayaknya kalau e-commerce yang sekarang berjalan seperti ini tidak ada kebijakan dari government, atau mungkin tidak ada bahasa kerennya itu people power, ini akan menghancurkan ekonomi Indonesia, akan menghancurkan ekonomi masyarakat. Berarti harus ada kebijakan policies dari government, kemudian mungkin kita sebagai generasi muda memberikan rekomendasi dan lain sebagainya. Ya termasuk juga metaverse ini. Kalau metaverse kita tidak masuk ke dalamnya
gitu ya. Ketika kita memang memiliki kesempatan, memiliki peluang gitu ya, bisa jadi di dalamnya isinya semuanya konvensional, semuanya adalah ekonomi robani, ekonomi yang satanic economics gitu ya. Ekonomi robani itu dia nggak masuk gitu ya. Kemudian di sana itu berbagai hal itu ditawarkan, tapi nilai-nilai tidak ada, sehingga let's bring Allah Subhanahu wa taala to the metaverse. Oke, ini virtual property. Ya, kemudian juga cryptocurrency ini penting sekali juga untuk terus kita kita sosialisasikan dan juga kita kembangkan. Kita terus ini kan bicara tentang cryptocurrency, bicara tentang kaifa nadoriyatul almal awil fulus awil nuqud fil Islam. Ya, apakah dia alat tukar atau mungkin juga alat ukur harga? Kemudian apakah dia terbatas hanya dinar dengan dirham? How about the fiat money, atau mungkin uang besi gitu ya, atau mungkin tembaga, atau mungkin perunggu gitu ya? Dan itu semuanya udah basi kayaknya kalau kita ngomongin tentang uang logam. Kalau dinar dirham enggak ya gitu ya. Kalau ngomongin tentang uang logam, uang kertas, sekarang udah nggak ada ainnya, sudah nggak ada materinya. We talk about the digital money, cryptocurrency. Kita bicara tentang uang kripto ya, ke depan itu udah nggak ada lagi. Tapi ini juga nggak bisa kemudian kita ngikut tanpa adanya kritik, tanpa adanya masukan untuk government ya. Tetap kita harus kritis gitu ya. Ini digital money kayak gimana nih? Ya misalnya nih, ya kita sebut saja ini adalah dunia akademik gitu ya. Starbucks ternyata ya dia bukan hanya jualan kopi, dia adalah bank gitu ya. Teman-teman mungkin pernah lihat tuh di video itu bahwa Starbucks itu ya dia bank, bukan hanya jualan kopi. Kenapa? Karena dia menjual voucher, kemudian menjual jasa, kemudian kita punya semacam saldo disimpan di sana ya. Sama nanti GoPay, kemudian juga yang mungkin Shopee Pay, kemudian yang lainnya juga itu kita perlu kritisi gitu. Jadi jangan jadi tadi generasi rebahan yang udahlah ngikut aja, duit kita banyak kok. Tidak seperti itu. Kita jangan pernah menjadi anak muda yang berpikir untuk diri kita sendiri. Pikirkan teman-teman kita, pikirkan komunitas kita, pikirkan masyarakat kita, pikirkan bangsa dan negara kita. Jangan sampai terjadi seperti ya Sri Lanka tentu saja gitu ya. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan, dan yang paling penting ingat, bukan hasil yang akan kita dapatkan. Mungkin teman-teman semuanya selalu semangat sebagai ekonom robani. Kita nggak tahu kejayaan ekonomi syariah itu kapan. Tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita tanyakan. Yang penting ya, as a Muslim, I will stand here dan I will say that the Islamic economic is my religion, and I will always stand to defend the Islamic economic. Saya akan berdiri, saya akan memperjuangkan ekonomi syariah walaupun orang lain meninggalkannya dan tidak tahu kapan kejayaan itu akan terjadi. Yang penting saya berusaha, dan nanti Allah Subhanahu wa taala, Allahu taala wal mu'minun wa sayanduruna ila a'malina. Oke, ini teori tentang uang. Digital money juga sangat penting sekali karena kita udah pakai, tapi tentu saja masih ada kontroversi. Dan ingat, kalau ada kontroversi, ada beda sedikit, ini justru menjadi satu kekayaan dari khazanah keilmuan kita. Ya, jangan juga ini kok jadi banyak banget, ini sih kok beda-beda begini, jadi puyeng gitu, jadi pusing. Jangan seperti itu. Justru belajar dan belajar, analisis ya, tingkatkan kemampuan analisis kita, tambahkan dengan perbekalan kita, insya Allah itu menjadi satu jalan. Okay, the opportunity in the universe. As a personal, we are an individual, and also as a company and for government. Ya. Kalau bicara tentang metaverse, ya saya sebagai misalnya personal, ya kita akan mengatakan, oh ini adalah satu peluang yang sangat besar, gitu ya, sangat besar. Kenapa?